Oke, baik. Untuk pertemuan kali ini kita akan masuk ke topik tentang perulangan atau looping. Ya. Nah, apa itu statement perulangan? Jadi, statement perulangan atau istilah lainnya adalah bisa disebut looping. Ya, loop ya artinya dia mengulang-ulang sesuatu. Jadi, untuk bisa memudahkan kita melakukan pemrograman dengan perintah yang beriterasi, ya, ada perulangan. Jadi statement ini digunakan untuk memproses statement-statement tertentu atau perintah-perintah tertentu yang dia dikerjakan berulang-ulang kali. Di dalam MATLAB ada beberapa perintah yang bisa kita gunakan untuk looping ini, ya. Di antaranya ada for n, ada while n, ada break dan continue. Nah, nanti kita lihat masing-masingnya. Nah, masing-masing perintah ini berguna untuk mengontrol jalannya eksekusi dari script, ya, dan fungsi yang dikerjakan. Nah, jika kita mengetahui batasan pengulangannya, misalnya dari 1 sampai 10 misalnya, atau dari 1 sampai 100. Ya, intinya kita tahu batas perulangannya sampai berapa kali. Nah, biasanya orang menggunakan statement for. Sedangkan kalau jumlah perulangannya tidak diketahui, tapi yang diketahui itu adalah syarat misalnya. Dia diulang sampai memenuhi syarat tertentu baru dia berhenti gitu misalnya. Nah, untuk syarat itu kita tidak tahu kadang-kadang perulangannya perlu berapa kali untuk memenuhi syarat tadi. Nah, itu biasanya yang paling tepat menggunakan sintak while n. Kita lihat pertama untuk yang perulangan for n. Dalam struktur perintah untuk for n, jadi jumlah perulangan yang akan dilakukan itu sudah tahu dulu ya berapa jumlah perulangannya. Jadi sudah tahu ya kita berapa jumlah atau banyak iterasi yang akan diulang. Nah, ini seperti ini sintak penulisannya. Jadi saudara menuliskan for, terus indeksnya misalnya i, j, k, atau n misalnya. Nilai awalnya berapa, increment ini jumlah kenaikan nilainya berapa, kemudian nilai akhirnya berapa. Kemudian diakhiri nanti n. Nah, perintah yang akan dijalankan atau yang akan diulang-ulang itu diletakkan di antara ya for sama n ini. Ya, diapit di antara for dan nanti perintah yang berada di antara for dan n ini akan diulang-ulang sebanyak indeks yang ini ya, nilai awal sampai nilai akhir ini batasnya. Nah, terkait increment ya, untuk yang nilai 1 tidak perlu dituliskan ya, cukup nilai awal dan nilai akhir saja. Ya, misalnya penambahannya 1 ya increment, misalnya dari 1 sampai 10 misalnya, itu increment yang tidak perlu ditulis karena dia akan otomatis nambah 1, 2, 3, 4 sampai 10. Contoh misalnya ini kalau misalkan saudara ingin menulis string, belajar MATLAB itu mudah sebanyak 5 kali misalnya ya. Nah, kita coba perbandingkan kalau misalnya menulis perintahnya dengan menggunakan sintak disp dan sintak for n. Ini contohnya pakai disp. Nah, ini saudara harus menulisnya 5 kali. Seperti ini. Ya, bisa copy paste ya. Cuma kalau 5 masih enak. Kalau seandainya perulangannya cukup banyak, itu tentu tidak mungkin diulang-ulang menuliskannya. Nah, seperti ini ya. Jadi saudara menuliskannya 5 kali jadinya. Kalau tidak menggunakan sintak looping. Sedangkan kalau menggunakan for n untuk loopingnya, nah di sini ini sintaknya tadi ya, for ini adalah indeks, kebetulan menggunakan variabel i sama dengan 1 nilai awal sampai dengan 5. Jadi 5 ini nilai akhir.
Nah, untuk incrementnya tidak perlu ditulis, artinya ini penambahannya 1 ya, berarti 1 tambah 1 jadi 2 gitu ya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Jadi nanti ada 5 kali perulangannya. Nah, ini perintahnya yang mau diulang sebanyak 5 kali. Jadi cukup 1 saja menuliskannya. Nanti for ini akan mengulang perintah yang di tengah ini sebanyak 5 kali. Nah, seperti ini ya. Kalau di MATLAB kita nulis, maka dia akan mengulang sebanyak 5 kali. Ya cukup sekali saja nulis. Nah, itu perbandingannya tadi dengan menggunakan murni perintah disp saja. Yang ini ya, ini harus 5 kali menuliskannya. Kalau ini cukup sekali saja, tapi dia akan mengulang sebanyak 5 kali. Contoh lain misalkan ini perulangannya dari 1 hingga 10. Nah, ini kita ingin mau menjumlahkan sebuah bilangan. Ini di setting awal jumlahnya bernilai 0. Jadi ini programnya akan menjumlahkan angka 1 sampai angka 10. Jadi 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 tambah 6 tambah 7 tambah 8 tambah 9 tambah 10. Nah, itu yang akan dikerjakan oleh programnya. Nah, maka ini hasilnya adalah 55. Nah, untuk flowchart ya, untuk for ya, itu untuk inisiasinya saudara menuliskannya menggunakan segi 6 ini ya, bentuk seperti ini. Jadi ini adalah for 1 sampai 5 misalnya di sini ya. Kemudian ini adalah perintah yang ingin diulang. Kemudian nanti ini diulang terus. Jadi ada panah balik ke atas, itu menunjukkan kalau itu suatu perulangan ya, atau looping. Jadi ada loop dia ke atas. Ke ujung sini ya, baliknya. Kemudian di ujung satunya lagi, di sini ada turun ke bawah. Nah, ini dia kalau sudah selesai melaksanakan perulangannya sebanyak 5 kali atau 10 kali, nanti dia akan melanjutkan perintah selanjutnya apa yang ingin dikerjakan. Apakah menulis ada lagi perhitungan atau proses setelah ini, atau setidaknya dia mengeluarkan output ya, menampilkan hasilnya ke layar. Nah, ini tantangan ini, coba modifikasi sehingga nanti ada angkanya di sini nih. Berarti kalimat ke-1, kalimat ke-2, kalimat ke-3, kalimat ke-4, kalimat ke-5 itu ada angkanya di sini berubah. Nah, coba dicari tahu gimana caranya ini. Silahkan dicoba. Berikutnya adalah perulangan while n. Jadi perintah while n itu gunanya untuk looping, mengulangi suatu perintah yang sama secara terus-menerus selama kondisi terpenuhi. Jadi ada kondisi yang harus dicek gitu ya. Nah, kalau for n itu kan batas perulangannya ada, misalnya 1 sampai 5 atau 1 sampai 10 dan seterusnya. Sedangkan banyak perulangan pada while n itu tidak ada jumlah, tapi dia bergantung kepada syarat. Jadi selama kondisinya masih bernilai benar, maka perulangan akan tetap dilakukan. Sintaksnya seperti ini ya. Jadi while, kemudian tuliskan kondisinya ya. Kemudian perintah yang akan diulang ini di antara while dan n ya, di tengah-tengah sini dia mau 1 perintah, 2 perintah, 3 perintah dan seterusnya akan diulang itu sebanyak secara terus-menerus ya, selagi kondisinya terpenuhi. Contoh misalnya ini. Misalkan ingin menampilkan kalimat belajar MATLAB itu mudah, misalnya ini ya, sebanyak 5 kali dengan perintah while n. Nah, ini kondisinya. Untuk nilai i kecil dari 5, maka dia akan menuliskan perintah ini. Jika ini saudara kerjakan, dijalankan, maka dia tidak akan pernah berhenti. Nah, mengapa? Ya, coba dicari tahu. Ya, coba tekan Ctrl C untuk menghentikan running programnya.
Ya, kemudian saudara tambahkan ya di bagian yang diwarnai kuning ini ya, tambahkan satu perintah lagi di sana. Nah, kalau sudah ada penambahan satu buah perintah ini, maka dia programnya bisa running dengan benar ya, tidak endless looping, dia tidak mengulang terus. Ini ya, jadi bisa jalan ya. Nah, untuk while and ya, bentuk flowchartnya seperti ini, beda ya. Nah, harap diperhatikan itu flowchart antara for and dengan while and beda. While and karena dia adalah suatu kondisi, tentu nanti dia menggunakan belah ketupat. Ya, karena ini ada kondisi ya yang harus dipenuhinya. Nah, kemudian kalau seandainya kondisinya terpenuhi atau cocok, maka dia akan mengulangi perintah yang ada di sini. Nah, kemudian dia ulang lagi, balik lagi ke sini, nanti cek lagi kondisi, selagi masih cocok kondisinya dia akan mengulang-ulang terus, terputar di sini terus, selagi kondisi cocok. Kalau kondisinya sudah tidak cocok lagi, maka dia akan next ke perintah selanjutnya. Untuk panah perulangannya mirip dengan yang for tadi ya, hanya penggunaan simbolnya saja yang berbeda. Nah, coba modifikasi pula untuk yang while, tampilan keluarannya seperti ini. Bagaimana caranya? Coba. Ini tantangannya. Berikutnya adalah break dan continue. Perintah break itu namanya break kan artinya berhenti ya, atau istirahat. Nah, jadi ini untuk keluar tanpa menunggu akhir terpenuhi. Jadi kita mau mengulang sesuatu, tapi nanti kalau ada perintah break ya ulangannya langsung berhenti. Jadi misalnya dari awal kita set diulang 1 sampai 10 misalnya, tapi di perintah nomor 5 ternyata bertemu dengan break, maka dia berhenti, dia tidak akan melanjutkan yang 6, 7, 8, 9 dan 10-nya. Kalau seandainya di 5-nya dia bertemu dengan break misalnya. Sedangkan untuk continue itu untuk melanjutkan program ke iterasi berikutnya dengan mengabaikan semua perintah yang masih tersisa. Jadi dia di skip istilahnya. Jadi kalau ketemu continue, nanti dia melanjutkan perulangan berikutnya tanpa mengeksekusi perintah yang ada. Ini contoh penggunaan break. Di sini ini i sama dengan 1. Nah, ketika i besar dari 0, syaratnya kan ini i besar dari 0. Nah, kebetulan kan dari awal kita tulis i sama dengan 1. Apakah 1 besar dari 0? Iya, berarti syaratnya terpenuhi kan? Nah, kalau syarat terpenuhi dia akan mengerjakan perintah ini. Nah, maka di layar akan ditampilkan angka 1. Nah, di sini ada syarat. Kalau nilai i-nya bernilai 10, dia break. Nah, nanti ini ada penambahan. Berarti nanti 1, 2, 3, seterus sampai 10. Nanti pas di 10 dia akan menuliskan i-nya 10. Tapi di sini memenuhi syarat ya. I bernilai 10 maka dia akan break. Nah, maka dia akan berhenti. Ya. Maka di sini berhentinya ketika 10 ya, di layar muncul 10. Maka tidak akan lanjut ke 11 dan seterusnya. Karena dia bertemu perintah break untuk yang nilai i sama dengan 10. Nah, ini contoh untuk continue. Jadi ini kita menggunakan for. Dia settingannya diulang dari 1 sampai 25. Hanya saja di sini ada kondisi di mana jika nilai mod ini tidak sama dengan 0, artinya ini 1 berarti ya, atau ganjil. Nah, jika dia angka ganjil, continue. Artinya dia skip. Dia tidak akan mengerjakan perintah yang di bawah ini. Jadi ketika dia ganjil, dia akan continue saja untuk angka berikutnya. Misalnya 1 kan ganjil, maka 1 tidak perintah ini tidak akan diproses. Jadi dia lanjut ke angka 2. Angka 2 tidak memenuhi syarat ini, maka dia tidak bertemu dengan perintah continue, maka dia akan mengerjakan perintah ini untuk angka 2. Untuk angka 3 memenuhi syarat ini, maka dia akan
bertemu dengan continue untuk angka 3. Maka perintah ini akan di skip. Sehingga yang muncul di layar hanya angka 2, 4, 6, 8, 10 dan seterusnya, angka-angka yang genap saja. Kenapa angka genap saja? Karena untuk semua angka ganjil dia memenuhi syarat continue ya. Untuk angka ganjil ini, jika angkanya ganjil maka dia skip saja, continue, skip. Dia tidak akan menuliskan di layar untuk angka-angka ganjil. Itu continue ya. Seperti ini penggunaannya. Nah, itu saudara silakan memanfaatkan perintah ini untuk menghasilkan program yang sesuai dengan kebutuhan yang saudara mau. Oke, itu saja untuk materi tentang perulangan atau looping. Nah, silahkan dilatih lagi supaya lebih paham ya. Nah, sekian, kita tutup pertemuannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.